bin Umar Al-Jawi Banten radhiyallahu ta'ala anhu wa radhahu wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharain amin radhiyallahu ankum. Wa amma darajat fa ifsya'us salam. Dan adapun hal-hal yang bisa membuat derajat kita di sisi Allah semakin tinggi, di antaranya adalah yang pertama fa ifsya'us salam. Senantiasa kita menebar salam satu sama lain sebagai wujud bahwa kita adalah sebagai satu saudara. Innamal mu'minuna ikhwah. Satu orang mukmin dengan mukmin yang lain adalah saudara. Maka tentu satu saudara dengan saudara yang lain salah satu wujud nyatanya adalah dengan bentuk doa. Karena itu Allah, Rasulullah SAW mensyariatkan kepada kita untuk menebar salam satu sama lain sebagai bukti kalau kita saling mencinta satu sama lain. Yang kedua, wa it'am ta'am. Begitu juga hal yang bisa, perkara yang bisa membuat kita semakin tinggi derajatnya di sisi Allah Subhanahu wa taala adalah dengan kita peduli bukan hanya dengan doa, tapi peduli kepada orang lain dengan kita penuhi atau setidaknya kita membantu apa yang menjadi hajat hidupnya manusia, apa yang menjadi kebutuhan saudara kita. Wa it'am ta'am, memberikan makan kepada mereka yang membutuhkan uluran tangan kita. Di pertemuan terakhir minggu lalu sudah kita bahas beberapa hal keuntungan bagi orang yang mau bersedekah, bagi orang yang mau peduli perhatian dengan kebutuhan saudara kita. Di antaranya yang sudah sempat kita bahas bahwa dengan sedekah maka harta kita ini akan diberi kelebihan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa ma anfaqtum min syai'in fahuwa yukhlifu. Tidak ada sesuatu yang kita nafkahkan harta kita di jalan Allah kecuali Allah akan berikan gantinya. Dan tenang, kalau Allah yang mengganti daripada sedekahnya kita, infaknya kita di jalan Allah, jangan kita pernah berpikiran akan setimpal balasan dari Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada satupun amal baik yang kita lakukan kemudian dibalas oleh Allah dengan balasan yang setimpal. Tidak ada satupun kebaikan yang kita lakukan selalu akan dilipat gandakan balasannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Man jaa bil hasanati falahu asyru amsalihha. Allah berfirman di dalam Al-Quran, barang siapa yang berbuat baik sekali bil hasanah, man jaa bil hasanah ay man ata bil hasanah, barang siapa yang mengerjakan satu hasanah, satu kebaikan, falahu asyru amsalihha, maka dia berhak mendapatkan pahala 10 kali lipat kebaikannya. Minimal setiap kebaikan yang kita lakukan akan dilipat gandakan oleh Allah menjadi 10 kali lipat. Ya, bisa sampai 700 kali lipat. Bahkan ila ma la nihayata lahu. Bahkan lipat ganda balasan dari Allah Subhanahu wa taala bisa sampai tidak berujung pangkal. Enggak ada nolnya balasan dari Allah Subhanahu wa taala. Enggak ada batasnya. Ya, enggak ada batasnya, unlimited balasan dari Allah Subhanahu wa taala, tergantung setiap amal perbuatan kita. Yang kedua, salah satu faedah kapan kita bersedekah termasuk diantaranya mengenyangkan perutnya orang yang lapar, walaupun hanya dengan sesuap nasi. Itu bagaimana Allah berikan perlindungan kepada kita di dunia sebelum nanti di akhirat. Dunia kita dapat perlindungan dari Allah, di akhirat kita mendapatkan perlindungan dari Allah. Pernah diceritakan ya, ada seorang wali min auliyaillah melihat mendung ini bisa ngomong. Melihat mendung, awan yang hitam, tanda sebentar lagi turun hujan, mendung ini bisa ngomong. Yang mana mendung ini mengatakan bahwa aku akan pergi ke tanahnya fulan. Kebetulan si wali ini kenal siapa fulan ini, tahu di mana sawahnya, tahu di mana rumahnya, mungkin tetangga atau keluarga, sanak famili. Akhirnya diikuti, pergi si wali ini ke tanahnya fulan, sawahnya fulan.
Ketika dilihat ternyata mendung tadi itu sudah ada di atas tanahnya fulan dan dihujani. Daerah sekitar kering, cuman tanahnya dia, kebunnya dia, sawahnya dia yang dihujani tadi. Akhirnya pergi ke rumahnya Pak Fulan, ditanya, apa amalnya kamu? Kok kamu ini bisa diberi keistimewaan oleh Allah ketika yang lain kemarau, ketika yang lain masih paceklik, ketika yang lain masih kekeringan, tanahnya gersang, resiko gagal panen, cuman kamu tok Allah perintahkan satu mendung untuk mampir ke atas tanahnya kamu dan dihujani, dibasahi tanahnya kamu, sawahnya kamu, kebunnya kamu. Oh, aku ini dalam muamalahku kepada Allah, aku ini dalam bermuamalah kepada Allah, dengan hasil panenku aku bagi menjadi 3. Hasil panenku aku bagi menjadi 3. Sepertiga tentunya untuk ma'isyah, untuk nafkah kebutuhan hidup saya dan keluarga. Itu sepertiga yang pertama. Sepertiga yang kedua aku simpan untuk balik modal. Aku simpan untuk balik modal, dijual, keuntungannya dikembalikan untuk modal. Sepertiga sisanya aku sedekahkan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Ini keuntungan orang yang mau peduli kepada orang lain. Seperti kita sering ingat mungkin ceritanya Al-Habib Al-Imam Ubaidillah bin Ahmad Al-Muhajir kemarin waktu pengajiannya Ustaz Taufik. Al-Imam Ubaidillah ini pernah sekali waktu berangkat haji, rombongannya 80 orang. Itu semua 80 orang ditanggung nafkahnya oleh beliau. Dulu berbulan-bulan, bukan naik pesawat, paling bagus naik onta, itu pun berbulan-bulan. Bukan hanya nafkahnya 80 orang, keluarganya di rumah juga dinafkahi semuanya, ditanggung semuanya oleh Al-Imam Ubaidillah. Ya. Kemudian Al-Imam Ubaidillah ini kalau mendapati hasil panennya yang terakhir kok masih ada sisa, datang panen yang baru, maka yang sisa disedekahkan. Bukan diobral, cuci gudang, enggak. Disedekahkan sambil bilang syukru ni'mah wa daf'u nikmah. Ini sebagai syukur nikmat Allah dan sekaligus sebagai tameng, perisai daripada balaknya Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau ada sisa disedekahkan. Bukan diobral, bukan cuci gudang, tutup buku, bukan, disedekahkan. Ganti yang baru. Kalau sudah habis ya sudah. Misal panen bulan lalu habis ya sudah, nggak apa-apa. Tapi kalau ada sisa disedekahkan, banyak sedikit disedekahkan. Berarti ini jatahnya fuqara wal masakin, disedekahkan di jalan Allah. Datang hasil panen yang baru dijual sebagaimana biasanya. Ini keuntungan orang yang mau peduli dengan orang lain. Nah, pernah juga disebutkan dalam kitab Al-Amali, kalamnya Al-Habib Ahmad bin Abdurrahman bin Ali As-Segaf, abahnya Al-Habib Abdul Qadir Jeddah Kutub. Diceritakan dulu ada seorang wali min auliyaillah yang hidup di zamannya Al-Habib Muhsin bin Alwi As-Segaf. Namanya Al-Habib Ja'far bin Syekh. Ketika itu banyak kebunnya orang lain di daerah Sewun, di Hadramut, yang terkena hama, gagal panen semuanya, kecuali sawahnya Al-Habib Ja'far enggak terserang hama, tetap panen sesuai waktunya, tepat pada waktunya. Maka Al-Habib Muhsin bin Ali As-Segaf mengatakan, lihat bagaimana Allah balas orang yang bermuamalah dengan Allah dengan baik. Kenapa Al-Habib Ja'far bin Syekh ini kalau ngasih zakat dilebih-lebih, didobel-dobeli. Kemudian orangnya adalah sahib silaturrahim, senang silaturahmi satu sama lain. Kemudian ahli sedekah, ahli menafkahkan hartanya di jalan Allah Subhanahu wa taala. Lihat muamalahnya orang bermuamalah dengan Allah, nggak mungkin rugi. Nggak mungkin rugi. Ini di dunia ini. Ini baru di dunia. Bagaimana kalau di akhirat? Wah, kalau di akhirat dalam satu hadis yang hukum hadisnya muttafaq alaih. Ya, Imam Bukhari mengatakan sahih, Imam Muslim juga mengatakan sahih. Dikatakan oleh Rasulullah SAW dalam sabdanya, "Ma minkum min ahadin illa sayukallimuhullah
laisa bainahu wa bainahu turjuman. Tidak ada satupun di antara kita kelak di hari akhirat, di hari kiamat, kecuali pasti diajak bicara, diinterogasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang tidak ada pembela saat itu kecuali amal perbuatannya kita. Amal perbuatan kalau baik menjadi pembela, tapi amal perbuatan kalau buruk menjadi pemberat. Laisa bainahu wa bainahu turjuman. Enggak ada pengacara yang membela kita misalnya. Nggak ada saksi yang bisa meringankan kita, nggak ada itu, kecuali amalnya kita. Fanadhara aymana minhu fala yara illa ma qaddam. Ketika dia dalam keadaan sedang diadili oleh Allah, dia melihat sebelah kanannya nggak ada sesuatu kecuali amalnya yang buruk di masa lalu. Wa nadhara ash'ama minhu fala yara illa ma qaddam. Sama ketika dia melihat sebelah kiri. Orang kalau takut kan tola-tole. Orang kalau takut itu tole, berharap ada celah, ada kesempatan untuk lari. Ini pengadilannya Allah ini. Noleh ke kanan, yang dilihat amal perbuatannya yang buruk. Noleh sebelah kiri juga sama, maksiatnya dia yang banyak, dosanya dia yang numpuk. Wa nadhara baina yadayhi fala yara illa an-nar tilqa'a wajhi. Dia menatap ke depan, tidak ada yang dilihat kecuali neraka di depan matanya. Kecuali neraka di depan matanya. Maka kata Nabi bagaimana? Fattaqun nara walau bisyikki tamrah. Cegahlah diri kamu, lindungilah diri kamu daripada api neraka walaupun hanya dengan sebiji kurma, sepotong daripada satu biji kurma. Bagaimana kalau satu suap nasi? Bagaimana kalau sampai kenyang? Hah? Lihat balasan buat orang, ya. Nggak di dunia, nggak di akhirat. Orang yang peduli dengan nasibnya orang lain akan dibalas dengan balasan yang berlipat ganda dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, karena itu sebetulnya harta yang kita sedekahkan untuk kita, bukan untuk orang lain sebetulnya. Untuk masjid, untuk kita sebetulnya. Untuk pesantren, untuk kita sebetulnya. Untuk urusan sosial, untuk kita sebetulnya itu. Sifatnya titip ke pondok, titip ke madrasah, titip ke masjid, titip ke fuqara wal masakin, titip kepada anak yatim. Nanti kita minta lagi itu. Bahkan yang hagur riba wa yurbis shadaqat, disimpan sama Allah. Baliknya kepada kita bukan setimpal, berlipat ganda. Ya tentunya bukan uang, tapi ampunan. Bisa kita beli ampunannya Allah, nggak bisa kecuali dengan sedekah. Bisa kita beli surganya Allah, nggak bisa kecuali dengan sedekah. 10.000-nya kita itu surga, 10.000-nya kita itu adalah ampunan, 10.000-nya kita itu adalah syafaat Rasulullah, 10.000-nya kita itu adalah ridho dari Allah. Apapun yang menjadi hajat kita di akhirat, ternyata 10.000, 20.000, 100.000, 200.000 itu nilainya. Surga dijual 1 M, murah nggak kira-kira? Murah, apalagi 10.000, 20.000, 50.000, 100.000, murah. Dijual 1 M tiketnya surga. Kita pasti banting tulang peras keringat untuk cari tiket masuk surga. Ternyata nggak semahal itu juga pintu surga dijual. Jadi kalau ada fakir miskin ngetok pintu rumah kita, sebetulnya dia sedang mengetuk pintu surganya kita. Kalau kita buka, masuk surga kita. Kapan kita sholat Jumat, lewat kotak amal depan kita, itu sebetulnya pintu surga berjalan. Kotak amal lewat depan kita itu pintu surga berjalan. Kapan kita isi? Kapan kita isi? Apalagi nggak ada bunyinya isinya. Dan isi ini segimana? 100, 200, 500. Tapi kalau nggak ada isinya, nggak ada bunyinya, wah, itu pintu surga berjalan kita ketuk berarti. Ngelihat ada pondok, ada madrasah, membuka peluang bagi kita untuk misalkan investasi akhirat, wah itu pintu surga berjalan gitu. Itu bayangkan surga dijual. Itu bayangkan sebagai surga yang sedang dilelang, siapa yang mau. Ternyata untuk usaha kita masuk surga itu nggak butuh MM-an juga sebetulnya, tapi sesuaikan dengan kemampuan kita. Semakin banyak semakin untung kita, kan begitu. Bunganya dari Allah itu lebih daripada persentase bunganya bank manapun. Kalau bunganya bank kita berharap yang paling tinggi, semakin gede kita naruh uang di bank, semakin tinggi bunganya perolehan kita dapatkan. Ya naudzubillah, kita nggak bahas masalah hukumnya, ini pengandaian saja. Tetap hukumnya bunga adalah haram jelas. Tapi kan secara umum orang mau nabung semakin gede dapat
persentase dari hasil bunganya semakin gede, otomatis begitu. Ini otomatis begitu. Orang sekarang bahas bunganya ketika titik, nabung 1 juta, 2 juta takut bunga, kapan 1 juta, 200 juta gak takut bunga. Kenapa? Cok takut haram tuh. Tapi lek 1.000, 2.000, 1.000, 2.000 dari hasil bunganya tanya, Ustaz ya apa ini Ustaz? Waduh, 1.000, 2.000 takut. 10 juta, 20 juta merem. Nih, nabung uang di bank semakin besar kita nabung uang di bank, titip bunganya semakin besar, perolehannya semakin besar. Bagaimana kalau kita titip kepada Allah Subhanahu wa taala? Kalau bank bisa kolaps, lah kalau kekayaannya Allah Subhanahu wa taala bisa kolaps. Jadi nggak ada ruginya orang yang mau apa? Mau investasi akhirat. Jelas ya? Ada it'am ta'am yang lain. Apa? Seperti dalam syarah disebutkan apa? Ikramud duyuf. Memuliakan tamu. Dalam sebuah hadis Rasulullah SAW pernah mengatakan begini, man akrama dhaifan wa huwa ya'rifuh fa ka'annama akraman nabi. Barang siapa yang melayani tamu, memuliakan tamu, melayani tamu sementara tamu itu dia kenal, memang tamu yang dia kenal, maka seolah-olah kata Nabi dia sedang memuliakan Rasulullah, sedang melayani Rasulullah. Wa man akrama dhaifan wa huwa la ya'rifu fa ka'annama akramallah. Dan adapun jika ada tamu datang ke rumahnya kita nggak kenal, tapi kita layani seperti orang yang kita kenal, seolah-olah kita sedang memuliakan Allah Subhanahu wa taala. Diceritakan Al-Habib Ja'far bin Syekhona Segaf, ya, kalau kedatangan tamu ngesok teh atau ngesok kopi itu dengan tangan mulia beliau sendiri, sampai tamunya itu sungkan. Nah, tamunya sungkan ngomong, ya Habib biar saya aja. Oh enggak, apakah kamu berani ngomong seperti ini ketika kamu nanti ada di Telaga Kautsar? Rasulullah dengan tangan mulianya sendiri ngesok Telaga Kautsar, ada di cangkirnya kita, kemudian kita berani ngomong, ya Rasulullah biar saya sendiri yang ambil. Enggak kan? Sudah, biar. Ini tugasnya saya, nikmati saja sudah. Gambarannya begitu. Nah, barang siapa yang memuliakan tamunya sementara dia kenal, berarti dia seolah-olah sedang memuliakan Rasulullah. Seolah-olah tamunya adalah Rasulullah. Kalau nggak kenal, seolah-olah tamunya adalah Allah Subhanahu wa taala. Nah, Sayyidina Ali bin Abi Thalib karramallahu wajhah itu pernah nangis ketika ditanya apa sebabnya beliau nangis. Seminggu nggak ada kedatangan tamu. Udah seminggu, kalau kita wajar mungkin seminggu nggak kedatangan tamu, wajar sih ya. Kalau 7 bulan baru bingung kita. 7 bulan belas siji gak ada simbol boma. Mungkin kalau seminggu pernah kita mikir, kok seminggu nggak pernah ada tamu ya. Malah yang ada mungkin kita nangis gara-gara bendino ketamuan. Seminggu beras entek, gula entek, kopi entek. Nih, kalau Sayyidina Ali nggak nunggu 7 bulan baru mikir, seminggu nggak kedatangan tamu sehari pun, sekalipun, nangis. Kalau kita mikir aja nggak, apalagi nangis. Nah, seminggu nggak kedatangan tamu, nangis beliau. Ketika ditanya kenapa, aku khawatir Allah telah menghinakan aku. Aku khawatir Allah telah menghinakan aku. Jadi termasuk tanda hinanya seseorang adalah ketika dia dijauhkan oleh Allah daripada rumahnya, daripada tamu. Rumahnya dijauhkan oleh Allah daripada tamu. Itu tanda kalau Allah sedang menghinakan dia. Mulai mikir kita sekarang ya. Seminggu nggak kedayoan sopo-sopo, mulai mikir kita. Kita ini ya Allah, malah seneng nggak kedayoan nih. Kedayoan malah sumpah. Sayyidina Ali seminggu seminggu aja, sehari nggak ada tamu, 1 pun nggak ada tamu, nangis. Kita 7 bulan nggak mikir, kadang-kadang apalagi nangis. Apalagi nangis. Masya Allah. Pernah diceritakan dalam kitab Ar-Risalatul Busyairiyah, ada seorang majusi. Majusi ini penyembah api. Ada seorang majusi bertamu ke rumah Nabi Ibrahim alaihissalam. Ketika bertamu ke rumah Nabi Ibrahim alaihissalam, Nabi Ibrahim tahu ini orang majusi kafir. Ketika bertamu minta makan ini majusi kepada Nabi Ibrahim ngasih syarat, masuk Islam dulu, jangan nyembah api, nyembah Allah, iman sama aku sebagai Nabi, sebagai Rasul, baru aku kasih makan. Majusi ini nolak. Oh, hanya untuk makan aku harus pindah agama.
Nanti kalau aku pindah agama, kamu minta apa lagi kepada aku? Untuk makan tok kamu minta pindah agama. Nanti kalau aku minta pindah agama, kamu minta apa lagi? Enggak wis. Malam Nabi Ibrahim ditegur oleh Allah Subhanahu wa taala. Ibrahim, hanya untuk makan, hanya untuk menjamu tamu, kamu syaratkan dia untuk merubah agamanya. Aku 70 tahun ngasih makan dia, nggak pernah mempersyaratkan dia harus menjadi muslim dulu. Apa susahnya buat kamu untuk ngasih makan kepada dia walaupun sehari? Kurang, jadi miskin tak kamu gara-gara? Singkat cerita, ditanya, bertamu di mana semalam si Majusi itu? Keesokan paginya ketemu. Heran Majusi, kemarin kamu ketika aku bertamu ke rumah kamu, wahai Ibrahim, kamu menolak. Aku menolak karena kamu mensyaratkan aku pindah agama. Sekarang kalau aku dicari, malah kamu minta aku untuk menjadi tamumu. Apa sebabnya? Allah bilang, kamu ini 70 tahun dikasih makan sama Allah. Allah nggak syaratin kamu pindah agama. Bagaimana aku hanya cuman sehari semalam ngasih makan kepada kamu, aku mempersyaratkan kamu untuk pindah agama? Ahakadha yu'amiluni Rabbi, apakah begitu? Allah Subhanahu wa taala memperlakukan aku, wahai Ibrahim? Iya, maka akhirnya masuk ke dalam agama Islam. Akhirnya ikut kepada agama Nabi Ibrahim, agama Islam. Agama siapapun, agama para nabi siapapun, agamanya Islam ya. Agama siapapun, agamanya Islam. Cuman syariatnya nggak seperti syariat kita sebagai umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Nah, pernah juga diceritakan ada Al-Habib Abu Bakar Al-Adil bin Al-Habib Al-Imam Abdullah Al-Idrusul Akbar bin Abdurrahman As-Sakkaf bin Muhammad bin Ali Al-Dawilah. Al-Habib Abu Bakar Al-Adil ini orangnya kaya. Sekali waktu kedatangan tamu, dimuliakan si tamu, dikasih makanan yang luar biasa, prasmanan mulai ujung sampai ujung, makanan ada, minuman nikmat, semuanya ada, sampai terheran-heran si tamu ini. Hanya untuk saya, bukan tamu yang orang pangkat atau orang mulia, orang alim, cuman saya bertamu kepada anda sediakan rampatan, prasmanan seperti ini. Betapa mulianya anda, kata si tamu. Betapa dermawannya anda. Oh enggak, ada yang lebih dermawan daripada saya. Siapa? Adikku, namanya Husin. Pergilah kamu ke rumahnya dia. Coba kamu tes, kamu lihat apa yang akan dilakukan oleh adikku kepada kamu. Akan dicari ketemu, bertamu di situ. Mulai pagi sampai malam, yang disuguhkan kepada si tamu oleh Habib Husin bin Abdullah Al-Idrus hanya separuh roti dan separuh air putih. Roti nggak penuh, air putih nggak penuh, sampai malam, sampai besok nggak kuat. Mosok minit dong. Katanya lebih dermawan daripada Al-Habib Abu Bakar. Lah kok cuman begini? Tanya, nggak kuat, penasaran. Nggak mungkin Al-Habib Abu Bakar bohong, itu nggak mungkin. Tanya, kemarin saya bertamu ke rumah kakak anda Al-Habib Abu Bakar Al-Adili. Wah, hebat, suguhannya, jamuannya hanya untuk orang seperti saya, seperti menjamu orang yang mulia. Hebat. Sampai saya katakan kepada dia, betapa dermawannya anda. Maka Al-Habib Abu Bakar justru mengatakan, enggak, adikku yang namanya Husin lebih dermawan. Aku hampir 24 jam di sini, enggak ada yang aku makan, enggak ada yang masuk ke perutku kecuali sepotong roti sama air enggak penuh, separuh. Dari mana dermawannya? Lah gimana enggak aku lebih dermawan daripada kakakku Abu Bakar? Sementara dalam sehari semalam ini enggak ada roti kecuali satu potong, aku bagi dua sama kamu. Enggak ada air kecuali satu gelas, aku bagi dua buat kamu. 50% dari hartaku hari ini aku bagi dua bersama kamu. Kalau kakakku Abu Bakar hartanya banyak, apa yang disedekahkan nggak ada 10%-nya daripada hartanya. Kalau aku ya ini sudah hartaku 50% daripada hartaku. Oh pantas. Kadang-kadang kita ini ngaku loman gara-gara nominal, bukan gara-gara persentase ya. Seharusnya kita ngaku loman kalau yang kita sedekahkan berapa persentasenya dibandingkan keseluruhan hartanya kita. Itu seharusnya. Bukan nominal. Nyumbang uang 10.000
dari hartanya dia yang 100.000 itu lebih afdal daripada orang nyumbang uang 1 juta daripada uang 1 juta yang dia punya. 1 juta dari 1 juta 1%, 10.000 dari 100.000 10%. Yang mana yang lebih lama? Yang 10.000 lebih lama daripada 1 juta. Kalau kita yang 1 juta merasa lama, sudah, padahal nggak ada apa-apanya dibandingkan keseluruhan harta yang dia miliki, yang dia punya. Karena itu Al-Habib Zain bin Ibrahim bin Smith juga mengatakan tidak sepatutnya buat kita ini untuk berlebih-lebihan, kecuali dalam 2 masalah. Yang pertama sedekah. Kalau kita ini mau juru-jurano dalam urusan apa? 2 perkara ini. Yang pertama sodako, juru-juran dalam sodako, yang bahi sepatutnya itu dilakukan, kata Al-Habib Zain. Yang kedua Pak, wa ikramud duyuf, memuliakan tamu. Cuman maksudnya juru-juran ini bukan sampai utang-utang misalkan. Juru-juran ini bukan sampai memaksakan diri semampunya, tapi kalau mampunya 50% dari hartanya kalau perlu, itu kan dalam kacamata kita berlebihan. Tapi kata Al-Habib Zain, sepatutnya itu dilakukan. La yang bagi al-israf illa fi mas'alatain. Tidak sepatutnya kita ini berlebih-lebihan kecuali dalam 2 masalah, sedekah dan memuliakan tamu. Ini Al-Habib Abu Bakar Al-Adni. Al-Habib Abu Bakar Al-Adni al-Idrus. Itu punya guru dari bangsa Alami. Yang mana si guru ini murid daripada abahnya Al-Habib Abdullah Al-Idrusul Akbar. Datang si guru ini ke rumah Al-Habib Abu Bakar. Akhirnya dipotongkan 40 kambing. Cuma 1 orang ya, 40 kambing. Dalam hati si guru ini kerentek dalam hati. Wah, ini berlebihan ini. Dalam cuma untuk 1 orang, kemudian dipotongkan 40 kambing, berlebihan ini. Dikasyaf sama Al-Habib Bakar. Enggak, kalau bukan Anda yang makan, orang lain kok yang makan. Saya memuliakan Anda karena Anda punya ilmu. Saya memuliakan Anda karena Anda adalah sebagai guru. Saya muliakan. Kalau saya buang, ini berlebihan. Tapi kalau Anda secukupnya Anda makan, sisanya saya berikan kepada orang lain, tidak berlebihan sama sekali. Tidak berlebihan sama sekali. Anda makan secukupnya Anda, sepuasnya Anda, sisanya saya sedekahkan kepada orang lain. Lihat. Jadi tidak ada berlebih-lebihan di dalam memuliakan tamu, apalagi orang yang kita muliakan. Nih, apalagi orang yang kita muliakan. Sehingga pernah diceritakan juga ada orang melayani tamu, menjamu tamu dengan berbagai macam makanan dan minuman. Kebetulan tamunya ini adalah seorang yang alim, orang yang berilmu, mengamalkan ilmu, ahli ibadah. Si alim ini tanya, hanya untuk saya 1 orang, kenapa kamu sediakan berbagai macam makanan, minuman? Berbagai macam makanan, minuman. Kamu kan tahu, nggak mungkin semua makanan, minuman ini saya habiskan semuanya. Terus apa perlunya kamu sediakan ini semuanya untuk saya? Nadrohnya antum, pandangannya antum terhadap makanan ini, itu yang kami harapkan. Ketika Anda pulang pasti ada makanan yang sisa, tapi sisa ini walaupun tidak masuk ke tangan Anda, tidak masuk ke mulut Anda, tapi makanan, minuman ini pernah Anda pandang. Masyhad ya, masyhad bagaimana masyhadnya seorang murid kepada gurunya. Nadrohnya antum yang kami. Kalau kita kan kedatangan tamu, guru bisa tanya rombongan ini biro, berapa? Oh sekian orang, berarti kira-kira sekian. Sudah, kalau mampu sebanyak mungkin sudah. Ada nadroh di situ. Nah, sisanya kita makan. Ada nadroh di situ. Dipandang. Panjang tentunya pembahasan tentang bagaimana it'amut ta'am. Nah, perkara terakhir daripada 3 perkara yang bisa mengangkat derajat kita di sisi Allah Subhanahu wa taala itu adalah wa qiyamul laili wan nasu niyam. Qiyamul lail, melek di tengah malam, ibadah di tengah malam, sementara orang lain banyak tidur. Nabi Dawud itu pernah ditegur oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya Dawud, kadzdzaba man idda'a
mahabbati fa idza jannahul lail nama anni. Dusta wahai Daud, bohong wahai Daud. Barang siapa yang mengaku cinta kepada aku, tapi jika sudah datang waktu tengah malam justru dia tidur berpaling dariku. Bohong orang yang mengaku cinta kepadaku Allah sebagai Tuhannya, sementara kalau datang waktu tengah malam justru dia tidur terlelap nyenyak berpaling dari aku. Bohong. Ibarat suami menikah sama istri, tapi setelah menikah nggak pernah diutik istrinya. Istri pasti bertanya-tanya, ini suamiku cinta nggak sih sama aku? Sama, ngaku cinta kita kepada Allah, tapi nggak pernah kita ini bermesraan dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Kita ini kalau masuk istana raja, kepingnya sendirian apa rombongan? Kita kalau mau masuk istana raja, mau ketemu sama raja, mau ngomong-ngomong, bincang-bincang sama raja, enak sendirian apa rombongan sama banyak orang? Sendirian paling enak tuh. Oh ya lego, nggak ada yang ganggu sudah. Sama antara sholat di siang hari sama sholat di tengah malam, itu lebih afdal sholat di tengah malam. As-sholatu fil lail afdal, fadlu sholatul lail, fadlu sholatil lail ala sholatin nahar ka fadli shadaqatis sir alal alaniyah. Keutamaan orang yang sholat di tengah malam dibandingkan dengan orang yang sholat di siang hari. Sholat sunnah ini kan bebas sebetulnya, cuman malam hari lebih afdol. Sholat di siang hari silahkan, sholat sunnah berbagai macam. Sholat sunnah bisa kita lakukan di siang hari, tapi sholat di tengah malam lebih afdol daripada sholat di siang hari. Sebagaimana sedekah sir lebih mulia daripada sedekah secara terang-terangan. Nah, paling enak sendirian itu waktu kita untuk bisa bermesraan dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, Allah Subhanahu Wa Taala berfirman dalam Al-Quran, wa minal laili fatahajjad bihi nafilatan lak fa asa ayyab'atsaka rabbuka maqaman mahmuda. Ini perintah dari Allah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa minal laili, dan daripada sebagian malam wahai Muhammad, fatahajjad bihi, tahajudlah kamu di tengah malam, nafilatan lak, sebagai tambahan amal buat kamu. Maka niscaya Allah akan berikan kepada kamu, membangkitkan kamu dalam keadaan yang mulia, maqaman mahmuda. Allah berikan kepada kamu maqam mahmud. Allah bangkitkan kamu dan Allah kumpulkan kamu di tempat yang disebut dengan maqam mahmud, nanti ada di surga. Nah, dalam kitab Majma'ul Ahbab karya Al-Imam Al-Wasiti Al-Husaini, pernah ceritakan Al-Imam Al-Junaid setelah beliau meninggal dunia, ada kerabatnya yang mimpi ketemu beliau. Ada kerabatnya yang mimpi ketemu beliau. Kemudian dalam mimpinya si kerabat ini tanya kepada Al-Imam Al-Junaid. Al-Imam Al-Junaid ini pemukanya ahli tasawuf, Sayyidut Taifah. Wah, luar biasa, ilmunya luar biasa, amalnya luar biasa, karangan kitabnya banyak, kemudian muridnya juga banyak. Jadi semuanya. Meninggal, ketemu sanak familinya dalam mimpi, tanya, ma fa'alallahu bik. Imam Junaid, apa yang kamu terima dari Allah Subhanahu Wa Taala? Beliau mengatakan, tahatil ibarat wa faniyatil isyarat. Menjadi sia-sia kitabku, menjadi sia-sia daripada ceramahku, menjadi sia-sia daripada karyaku, itu semuanya. Wa ma nafa'ana illa raka'at allati raka'naha fi jawfil lail. Tidak ada yang memberikan aku manfaat saat ini kecuali beberapa rakaat yang aku lakukan di tengah malam. Ini Imam Junaid, gimana kita? Kata Imam Syafi'i mengatakan apa? La yanbaghi lil 'alim ay ya'tamid ala ilmihi faqat. Tidak sepatutnya, kata Imam Syafi'i, orang yang berilmu hanya mengandalkan ilmunya. Fa innahu qalilul jadwa fil akhirah. Karena namanya ilmu sedikit manfaatnya nanti di akhirat, kecuali ilmu kalau diamalkan. Sepatutnya buat orang yang alim untuk punya amalan yang tersembunyi, amalan yang rahasia antara dia dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Bukan mengandalkan ilmu, tapi mengandalkan amal, kalau perlu amal yang tersembunyi. Itu seharusnya.
Al-Habib Zain bin Ibrahim bin Smith hafizahullah ta'ala wa ra'ah juga pernah mengatakan, kalau seandainya ada orang sumpah fulan ini bukan talibul ilm, padahal mondok puluhan tahun, hafal Quran, hafal hadis, punya santri banyak, ceramah kemana-mana yang datang selalu ribuan, nggak pernah ratusan apalagi puluhan, ribuan kalau perlu, tapi nggak pernah tahajud. Orang ini nggak nganggar sumpahnya. Sumpah demi Allah fulan ini bukan talibul ilm, apalagi ulama, santri aja nggak pantas nih. Padahal fulan ini mondok puluhan tahun, hafal Quran, hafal hadis, ngajar di mana-mana, ceramah di mana-mana, ribuan muridnya. Kata Al-Habib Zain, nggak melanggar sumpah dia. Memang betul fulan ini bukan talibul ilm, apalagi disebut dengan ulama. Jauh. Tidak sepantasnya buat seorang talibul ilm, buat talibul ilm saja, jangan buat ulama, buat talibul ilm saja nggak pantas disebut sebagai santri talibul ilm kalau nggak ada tahajud. Wis, apalagi buat ulamanya ini. Apalagi buat yang ngajar. Al-Habib Abdullah bin Umar Syatibi itu, kalau ada di antara muridnya yang nggak tahajud, itu sebelum datang diperintahkan untuk basuh telinganya. Kenapa? Dzaka rajulun bala anhu syaitan fi udunih. Ini orang telah dikencingi oleh setan telinganya. Bukan kalau telat subuh, kadang-kadang ada penceramah yang salah menafsirkan. Bukan, ini telat tahajud, bukan telat subuh. Telat tahajud, hadisnya telat tahajud. Kalau ada orang nggak bangun tengah malam, nggak bangun kecuali tulu'ul fajar, telah terbit fajar, telah masuk waktu subuh. Dzaka rajulun bala syaitanu anhu fi udhunih. Ini orang telinganya telah dikencingi daripada kencingnya setan. Maka Al-Habib Abdullah bin Umar Syatibi berpesan, kalau ada di antara santriku, muridku kapan nggak tahajud, wasun, basuhlah, basuhlah telinga kamu, siram telinganya kamu. Karena apa? Najis. Ini kiasan tapi ya, najas. Sampai ceritanya ada satu orang majdub, ada orang nggak bangun tahajud, dikencingi telinganya sama majdub, kencing. Kaget, anget pertama ini, susu kaget. Apa maksudnya? Mau ngamuk ini wali? Nggak ngamuk ini diuyui. Tanya, apa maksudnya? Enggak, cuman mau tanya, kencingku sama kencingnya setan enak mana? Wali majdub, kencingku sama kencingnya setan, lah mending nguyuku daripada nguyu setan. Paham maksudnya? Paham ya? Jadi, kalau ada santri, apalagi ulama nggak tahajud, jangan ngaku santri, apalagi ngaku ulama. Yes. Al-Habib Abdul Qadir Segaf Jeddah Al-Qutub, sebagian ulama mengatakan, sebagian orang soleh mengatakan, magam gudbiyahnya Al-Habib Abdul Qadir bin Ahmad ini nggak ada khilaf di antara orang soleh yang hidup di zaman itu. Nggak ada khilaf. Sebagian orang soleh mengatakan magam gudbiyahnya Al-Habib Abdul Qadir, nggak ada khilaf. Nggak semua magam gutub itu nggak ada khilaf. Kadang-kadang masih ada perselisihan. Hanya ada dua orang kalau kita baca kalam salaf. Kalau kita baca kitab salaf, hanya ada dua wali kutub yang magam gutbiyahnya tidak ada pertentangan. Yang pertama Syekh Abu Bakar bin Salim. Yang kedua Al-Habib Saleh bin Abdullah Al-Attas. Nah, dua orang ini kalau kita baca kalam salaf nggak ada pertentangan. Imam Haddad yang kita tahu seperti itu, waktu awal-awal fil bidayah masih ada yang bertentangan. Sampai ada orang dari Inat, abna daripada Syekh Abu Bakar bin Salim, meragukan magam gudbiyahnya Al-Imam Al-Haddad. Difitnah Al-Imam Al-Haddad oleh beberapa orang, sampai ke telinganya abna Syekh Abu Bakar bin Salim tinggal di Inat. Zaman dulu nggak ada YouTube, nggak ada TV, kenal nama tapi nggak tahu orang. Sampai ke telinganya salah satu munsib dari Al-Syekh Abu Bakar bin Salim, ada fulan tinggal di Tarim namanya Abdullah bin Alwi Al-Haddad. Banyak orang mengaku bahwa beliau adalah gutub saat ini.
sahib hadas zaman. Sampai ke munsib, telinganya munsib Syekh Abu Bakar bin Salim. Ragu. Gara-gara fitnahnya orang tapi ya, bukan ragu tahu-tahu ragu. Bukan karena kecemburuan, bukan karena fanatisme kesukuan, bukan. Fitnah sampai ke telinga munsib. Apa iya? Akhirnya dikasyaf oleh Imam Al-Haddad. Didatangi ke Inat. Dari Tarim ke Inat. Ditanya langsung, apakah kamu ragu tentang diriku? Enggak, aku enggak ragu. Kenapa? Dikasyaf. Jarak Tarim Inat ini, bukan di depan mata. Jarak Tarim Inat. Jarak Tarim Inat. Langsung ditekani. Ragu tak Nabi aku? Enggak ragu. Langsung sudah. Nah, cuman ada saja yang berselisih paham. Kecuali dua orang ini, Syekh Abu Bakar bin Salim, kemudian Al-Habib Shalih bin Abdul Malattas. Sebagian orang soleh mengatakan Al-Habib Al-Ghadir bin Ahmad Az-Zakaf adalah termasuk yang tidak diragukan magam qutbiyahnya. Sepakat aulia sholihin yang hidup di zaman ini sepakat bahwa beliau adalah butuh di zaman tersebut. Al-Habib Abdul Ghadir bin Ahmad Az-Zakaf sekali waktu ketika beliau sudah sepuh, sudah banyak menahan sakit. Nyampe rumah itu jam 12 atau jam 1 malam dari musafir. Jam 2 itu bangun. Jam 12 tidur, jam 1 tidur, jam 2 bangun melek seperti orang tidur mulai jam 7. Melek seger. Sampai satu yang biasa barengi sama beliau ini heran. Kita ini jauh lebih muda usia daripada beliau. Gak kuat. Tidur 1 jam 2 jam melek seger. Ini kok bisa? Tanya. Apa ya Habib? Antum ini kok bisa kuat seperti ini? Oh, ini barokahnya daripada anak punya wali. Anak ini mulai umur 5 tahun. Mulai umur 5 tahun sudah dibiasakan oleh walidi untuk bangun walaupun cuma mengucap Allah turomane. Tapi step by step. Allah nanti zikirnya diperpanjang. Belum sholat, bukan 5 tahun suruh wudhu sholat. Sekarang sholat besok nggak sholat kalau seperti itu.